Mengawali hari dengan minum susu. Badan sehat, pikiran pun sehat. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Pesona Desa nih ke tempat perbibitan dan juga pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah. How to make alias kumaha caranya, bagaimana caranya membuat susu segar. Just info nih, susu segar ini dari Cianjur. Tetap saksikan Pesona Desa. Akhirnya nih Sobat Pesona Desa, Iko sudah sampai di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Buni Kasih. Dari sinilah dihasilkan susu yang segar dari sapi perah yang berkualitas. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Waduh, ini dia nih Sobat Pesona Desa ya, yang selalu memperlakukan khusus para sapi-sapi perah yang ada di sini. Sapi aman, sapi aman? Aman. Alhamdulillah. Tadi si Iko udah mencicipin nih susu segar dari sapi perah, Bu, Pak. Tapi kok pengen tahu lebih jauh nih Pak, dan mengajak Sobat Pesona Desa tentunya untuk melihat seperti apa sih perlakuan khusus dari sapi-sapi perah dan hingga didistribusikannya susu segar ke masyarakat nih Pak. Ya, tepat sekali nih kalau Kang siapa ini Kang? Iko. Kang Iko dengan datang ke kita ke UPTD BPPIB TSP Buni Kasih. Di sini kita semua aktivitas dari mulai menyiapkan ternaknya, memelihara ternaknya, ngasih makannya, proses pemerahannya sampai penyajian produk itu bisa dikonsumsi di masyarakat, semuanya ada di sini. Wah, pas banget nih kalau kita ke Balai Perbibitan Sapi Perah yang khususnya ada di Cianjur ini ya. Betul, nah, betul, kan. Pak, kita langsung ke tempat atau kayak gimana nih Pak? Harus menggunakan pakaian khusus Kang. Oh. Iya, karena kita menjaga biosecurity, ya ternak-ternak kita sangat rentan terhadap penyakit dan juga di ternak juga ada penyakit yang bisa ke kita. Makanya harus menggunakan pakaian dan sepatu yang sudah kita siapkan. Oke, apa saja nih Pak yang harus Iko gunakan sebelum nanti kita masuk ke kandang dan juga melihat proses perlakuan khusus dari sapi perah ini? Seperti biasa kita gunakan baju khusus dan juga sepatu bot. Ya. Oke, siap. Oke, sudah kita siapkan ya. Kang Iko. Yang mana Pak? Boleh, ini mantap. Iya. Sekarang Iko pakai dulu ya, sebelum kita masuk ke kandang ya. Aduh, izin Bapak Ibu. Iya. Tahu aja nih ukuran Iko ya. Ukuran khusus nih. Ukuran khusus, baju khusus sebelum kita masuk ke kandang sapi ya. Sip. Baju udah. Lanjut sepatunya harus ganti ya. Oke. Baju sudah siap, ready. sepatu siap, siap kita ke kandang. Mantap. Ayo kemana Pak? Kita lewat mana nih? Langsung Bapak aja. Duluan. Oke. Siap. Saya duluan ya. Bapak Ibu. Ada Pak, lumayan juga nih ya, ini mau ke kandang butuh perjuangan juga. Iya, tapi kan untuk bisa melihat sapi yang berkualitas kan. Itu dia ya. Aduh, Ibu. Ya Kak Iko, silakan sama Bapak ke atas melihat kebun ke sini. Oh, siap. Atur nuhun Bapak Ibu. Sehat-sehat, sukses selalu. Oke Pak, kita lanjut sana Pak. Kita lanjut sana ya. Oke, siap.
Ya, ini Kang Iko, Mhm. ini salah satu kandang kita ya. Mhm. Tapi sebelum kita masuk, kita wajib mencelupkan kaki kita, Kang. Oke. Ya, ke dalam Nah, cairan desinfektan ya. Sobat Pesona Desa, sebelum kita masuk, wajib kita mencelupkan terlebih dahulu ke disinfektan ya. Jadi kita tidak membawa penyakit ke area kandang Peternakan, ya. ya. Wih, ini sapi-sapi perah yang luar biasa nih Pak. Pak, ini lagi ada kegiatan apa nih Pak? Nah, ini setiap waktu kita lakukan pengukuran. Mhm. Ternak-ternak yang ada di balai kita ya, selalu kita ukur tingginya, lingkar dadanya, berat badannya untuk mengerti perkembangannya. Karena kita masukkan bibit yang harus berkualitas. Oke, jadi ini adalah sedang melakukan kegiatan pengukuran begitu Iya, ya. iya. Nah, ini kan setiap hari melakukan kegiatan pengukuran atau seperti apa nih Pak? Biasanya kita pada tiap bulan sekali pada setiap ternak untuk melihat perkembangannya, pertumbuhannya, performanya, untuk kita lakukan seleksi, Bang. Ya, jadi ternak-ternak yang tidak masuk standar di kita harus segera kita afkir, kita keluarkan. Oh, jadi itu adalah fungsinya seleksi adalah seperti itu ya? Iya, Nah, betul. ini kebetulan ini betul. jinak banget atau kayak gimana nih Oh. kalau udah ada Bapak di sini nih? Tahu kayaknya ya? Iya, tahu ada tamu ini kayaknya, Kang. Oke, jadi emang tentunya di sini juga tetap diseleksi begitu ya Pak ya? Iya, Oke. wajib kita seleksi. Kalau misalnya enggak berarti langsung afkir? Langsung kita afkirkan. Oke, Iya. Pak, ini kebetulan di sana kok ada yang sendiri nih. Kalau misalnya di sini kan, nah udah mulai bunyi itu dia sendiri di sana kebetulan di suatu desa. Apa perbedaannya tuh Pak? Nah, itu di sana ada satu ekor ya, itu jantan hasil transfer embrio, Kang. Wow, Pak Transfer Iko embrio. boleh lihat dan nanti ngobrol-ngobrol di sana nggak sih Pak? Boleh, boleh. Oke, lu Ayo, boleh deh Pak, Bapak dulu Pak. boleh, ayo kita ke sana Oke, ya. silakan Pak. Ya. Wah, ini dia nih, Sobat Pesona Desa juga Pak. Ini kenapa dia sendiri di sini? Ini tadi yang saya sampaikan tadi, Kang Iko. Ini adalah hasil transfer embrio. Ya, jadi kita di sini ada teknologi namanya transfer embrio, yaitu memasukkan embrio ke dalam indukan yang ada di kita. Jadi embrio itu bapak ibunya itu ada di negara asalnya. Wah, negara Iya, asalnya. negara Berarti ini asalnya. dari mana ini dia nih? Ini kemarin kita mendatangkan embrio dari Australia. Wah, berarti ini dari Australia. Jadi indukan dan juga bapaknya ini ada di Australia. Betul. Tapi dengan teknologi yang canggih, Kita tanam embrio itu di indukan yang ada di sapi perah kita. wih, dan inilah dia. Ini hasilnya. Wah. Ini ada perbedaan dibandingkan ternak yang lain. Jadi performanya lebih besar, pertumbuhannya lebih cepat. Pertumbuhannya lebih cepat. Ini berapa bulan, Pak? Ini hampir 8 bulan. 8 Kelahiran bulan. 6 Januari kemarin. Wah, 8 bulan segede ini ya, Pak Ini ya. sudah berat lebih kurang hampir 250 kg. 250 kilogram. 250 kg. Wah, nah ini kelebihan dari yang lain selain transfer embrio tadi begitu Pak. Mungkin ke depan ini apa sih yang kelebihan yang dia punya ini Pak? Nah, ini merupakan salah satu calon pejantan unggul yang kita miliki atau CPU. Saat ini sudah kita usulkan ke pemerintah pusat untuk dijadikan pejantan unggul masa depan. Oh, oke. Jadi ke depannya ini adalah CPU, CPU, calon penjantan Penjantan unggul. unggul yang ada di Nasional. Indonesia atau di nasional Iya. ini ya. Oke. Waduh, lihat nih Sobat Pesona Desa, perkembangannya cepat begitu Iya. ya. Ini juga makannya juga luar biasa nih ya Pak. Dan punya sertifikat ini. Ini punya Punya sertifikat. sertifikat. Buset dia aja Namanya punya. si Hipro. Nah, Oh. dikeluarkan dari Balai Embrio Ternak. Wah, mantap Iya. banget nih ya. Iko pengen jalan lagi nih sama Bapak. Kira-kira Bapak mau ngajak jalan lagi Iko kemana nih Pak? Kita lihat proses perkawinan. Wah, ini pasti perkawinan di sini. Ini aja transfer embrio. Apalagi perkawinan di sini pasti tentunya dengan teknologi yang canggih, ya Pak? Betul, Oke, betul. ajak Iko kemana nih Pak? Kita ke arah sana lagi. Oke, siap. Bapak duluan. Oke, ya.
Tetap ya Pak, kita harus disinfektan dulu ya. Iya, harus wajib. Sip. Ini nih kita udah sampai kandang, tapi kandang apa kok lebih kecil lagi nih? Ini kandang pedet. Ya, kandang pedet khusus untuk umur 0 sampai 4 bulan. 0 sampai 4 bulan. 0 sampai 4 bulan. Pak, ini dipisah langsung sama induknya dipisah nih? Ya, langsung dipisah ketika melahirkan. Setelah kita bersihkan, pedetnya langsung kita pisah ke kandang ini. Kenapa tuh Pak langsung dipisahkan Pak? Untuk memudahkan pemeliharaan. Yang kedua juga supaya induk bisa berproduksi susunya. Oh. Iya, karena kalau nanti pedetnya masih bersatu dengan induknya, dia akan terus menyusu. Itu merusak ambing dari indukan. Oke, ini Pak kebetulan kok dia kayak kita emang kenapa dia ini kayaknya udah jinak sabuk atau gimana nih? Dia pengen menyusu nih. Oh, oke deh Pak. Baik, habis ini kita kemana lagi nih Pak? Kita nanti ke kandang yang lainnya, masih cukup banyak kan. Oke, siap. Kemana Pak? Bapak dulu. Kembali lagi ya, kita ke sana Oke. Wah, Pak, ini proses apa nih, Pak? Nah, ini pas kebetulan sekali Kang Iko pas ke kandang, kebetulan lagi ada yang sedang birahi sapinya. Nah, jadi dilakukan proses perkawinan. Kalau di kita menggunakan teknologi inseminasi buatan. Jadi tidak menggunakan pejantan sapi. Jadi pejantan sapi tidak langsung begitu membuahi ke betinanya ya? Iya. Ini setelah nanti sapi diketahui birahi, kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap organ reproduksinya, normal atau tidak. Setelah itu nanti petugas inseminator ini, yaitu Kang Andri, mulai memasukkan alat untuk mengawinkan. Ini dimasukkan ada namanya simen beku dengan menggunakan inseminasi GAN, dilakukan dengan memasukkan inseminasi GAN ke dalam saluran reproduksinya dengan dibantu dengan palpasi rektal, ya, mencari posisi serviknya. Nah, setelah pas nanti baru dimasukkan. Berarti ini tidak tahu jantannya yang mana ya, berarti ya? Hanya memasukkan saja si gennya saja begitu ya Pak ya? Jantannya ada kan? Karena kan simen beku itu ada nomor gasnya. Ada kodenya? Ada kodenya. Oh, tetap ada kodenya ya? Iya. Berbeda dengan yang tadi di awal begitu ya? Kalau ini Iya. diketahui ya jantannya yang mana begitu ya? Oke Pak, habis ini kita lanjut kemana lagi Pak? Boleh nanti kita lihat yang ada kegiatan yang pemeriksaan kebuntingan. Nah, kalau misalnya ini proses Sobat Pesona Desa untuk proses membuntingkan. Nah, kita cek yang sudah bunting ya, sudah apakah hamil ternak ya. itu yang sudah di IB itu bunting atau tidak? Oh, itu nanti ada petugasnya. jadi dicek ya, sudah Iya. di IB selama 21 hari, dicek apakah ada atau tidak. Iya. Oke Pak, kemana Pak kita? Boleh kita ke sana ya? Kita lihat. Oke, siap. Wah, kita sampai di kandang melahirkan, Kang Iko. Nah, atau kita sebut sebagai rumah bersalin. Disinilah kandang melahirkannya nih Sobat Pesona Desa ya.
ini gede-gede banget. Berarti ini tinggal menunggu hari atau seperti apa nih Pak? Ya, ini rata-rata kebuntingan umur 8 sampai 9 bulan. Wah, 8 sampai 9 bulan. Berarti kalau jadi misalnya seperti ini, ini tinggal menunggu hari saja. wah, Ya, terlihat dari ambingnya sudah turun, sudah penuh dengan produksi susu, ya, produksi kolostrum. Tinggal nanti beberapa hari aja, dan ada petugas yang setiap saat 24 jam harus siap. wah, jadi 24 jam nih Sobat Pesona Desa ada petugas yang siap siaga di sini. Apalagi kalau di sini adalah kandang yang siap untuk melahirkan. Yang di sebelah kita ini yang tinggal menunggu hari ya. Wah, pada saat melahirkan satu sapi ini bisa berapa kilogram ini yang melahirkannya? Rata-rata berat kelahir antara 36 sampai 40 kg. 36 sampai 40 kg. Wow, besar. Dan langsung ini nanti dipisahkan. Iya, setelah melahirkan kita bersihkan anaknya, kemudian kita pisahkan, kita penimbangan, terus induknya kita lakukan pemerahan secara manual untuk mendapatkan namanya kolostrum. Kolostrum itu susu sapi yang setelah melahirkan 0 sampai 7 hari. Nah, itu wajib kita berikan pada pedet. Karena apa? Itu mengandung imunoglobulin yang sangat bagus untuk sapi. Ya, itu yang wajib kita berikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Pak. Iya, Siap. sana Kang ya. Ya. Nah, kita sudah sampai di ruang produksi nih. Kang. Jadi disinilah produksi susu. Iya. Sobat Pesona Desa, lihat penampilan Niko sudah berbeda ya. Karena kalau misalnya masuk ke area sini, ini benar-benar harus safety-nya, security juga harus benar-benar ya, Iya, Pak ya. harus lebih bersih lagi. Steril lagi. Oke, nah Pak, kok kebetulan sepi-sepi aja, ini kagak ada proses namanya Pemerahannya. pemerahan atau gimana nih Pak? Ya, memang ada waktunya kan, ada jamnya, jam khusus. Oh, ada jam Ya, khusus, jadi tidak pemerahan asal nih. tidak boleh. Wih. Jadi dalam satu hari kita 2 kali pemerahan, yaitu jam 4 pagi dan jam 3 sore. Nah, itu rutin kita lakukan, tidak boleh lebih mendahului atau nanti kan tidak boleh. harus Jadi tepat waktunya. ada 2 jadwal yang harus tentunya tepat waktu, nggak boleh lebih cepat juga ya Pak Iya. ya. Baik, pengen lihat-lihat dulu di sini ya Pak ya. Oh, ini alat-alatnya. Ini juga ini ya Pak ya, alat yang terpenting ya. Ini alat-alat yang biasa digunakan oleh para petugas ya. Ada ember perahnya, kemudian tempat penampungan susu, ya, untuk mengukur ya. Semuanya harus kita bersihkan, kita lakukan pencucian ya. Karena namanya susu ini sebagai tempat media yang sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri. Siap Pak. Oke Pak. Iya. Wah, Pak, kita kan tadi udah ke kandang, udah melihat nih sapi-sapi perah yang luar biasa nih di Balai Perbibitan Sapi Perah yang ada di Cianjur. Nah, mengenai pakannya tuh Pak, mereka sampai besar gitu, sampai sehat gitu, gimana tuh pakannya Pak yang disediakan di sini? Kita ada 2 pakan. Yang paling utama adalah pakan hijauan. Ya, pakan hijauan itu bisa 10% dari berat badan. Jadi per ekor per hari 40 sampai 50 kg. Wah. Ya, jadi kita harus betul-betul menyiapkan. Salah satunya adalah yang kita siapkan, kita harus punya bank pakan. Wih, bank pakan. Bank pakan, Kang. Jadi kita udah siapkan ketersediaan pakan setiap musim dalam 1 tahun sudah tersedia. Berarti sekarang kita akan ke bank pakan. Ayo kita lihat. Oke. Mumpung masih ada proses. Oh, ini ada suara-suaranya nih Pak. Betul. Oke, di mana Pak betul. yang lanjut Pak? Ayo kita ke sana ya. Siap.
sehingga menjadi seperti ini salah satunya. Oke, coba kita sebelah sini ya Pak. Ya. Oke. Akhirnya kita sampai nih Sobat Pesona Desa di Bang Pakan, Bang ya. Pakan, ya. Emang ini suaranya sedikit bising ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol ini harus dimatikan dulu ya Pak ya. Oke, jadi Bang Pakan ini khusus untuk cadangan sapi-sapi perah yang tadi itu seperti apa nih Pak? Ya, betul. Kita ketika musim hujan, produksi sangat berlimpah. Ketika musim kemarau, kecenderungan stok hijauan berkurang. Nah, salah satunya yang kita gunakan, kita lakukan adalah membangun bank pakan. Rumput-rumput yang produksinya tinggi, kita simpan, kita bentuk silase menggunakan mesin namanya Ceres baler. Jadi mesin ini setelah rumput dipotong-potong, masukkan dalam mesin, kemudian digulung, kemudian membentuk bulatan, langsung di-wrap, dibungkus, kemudian kita simpan, selama lebih kurang 21 hari sudah jadi. Oh, Ya. jadi yang tumpukan-tumpukan itu adalah yang siap nanti dia taruh terlebih dahulu sampai 21 hari begitu ya? Betul. Dan 21 hari langsung sudah nanti siap. bisa dimakan oleh sapi-sapi perah tersebut. Iya. Kita ngobrol lagi deh, Pak. Tapi pengen cari yang teduh-teduh dulu deh, Pak. Ya. Boleh. Ajak ikut ayo, kemana, nanti Pak? Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang sapi perah. Ada, kita punya tempat Aha. sekaligus untuk eduwisata. Oke, di mana, Pak? Tidak jauh dari kita. Mhm. Ada di kita jalan. Ayo, Oke, silakan Bapak dulu, Siap. Pak. Oke, saya duluan ya, Kang. Ya. Yuk. Ya, Kang, ayo kita istirahat dulu ya di saung yang kita punya sambil Ngobrol-ngobrol. ya, sambil ngobrol. Siap, Pak. Aduh, teduh juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah keliling kandang, lihat Bang Pakan. Akhirnya bisa neduh juga ini di Cianjur ya. Ini kalau saya lihat ke depan saya ini nih Sobat Pesona Desa, ini kok kayak ada kandang-kandang kecil-kecilnya gitu. Terus ada kayak pusat informasinya. Ini sebenarnya tempat apanya nih Pak? Nah, ini sebagai tempat eduwisata kita. Jadi kita namakan ada program Faedah Buni Kasih. Faedah Buni Kasih itu selain nilai manfaat Buni Kasih, ada singkatannya, Kang. Farm Edukasi Sapi Perah Buni Kasih. Wah. Setiap tahun kita bisa menerima kunjungan anak-anak sekolah, mahasiswa, masyarakat umum 3.500 sampai 4.000 orang. Wih, 1 tahun ya? 1 tahun, betul. Nah, Jadi kita pandemi ini menyiapkan- gimana nih Pak? Ya memang sejak pandemi ini memang sementara kita hentikan, Kang. Karena kan tidak boleh berkerumun, kita harus menjaga jarak, ya yang penting adalah protokol kesehatannya. Tetapi tetap kita menyampaikan informasi itu secara virtual. Nah, itu yang kita sampaikan melalui website kita, Instagram kita sampaikan tetap memberikan edukasi ke masyarakat. Oke Pak, hatur nuhun pisan Pak Sami-sami, sudah menemani Kang. Iko Aduh, sami-sami. mengenai seputar Sudah. sapi perah yang luar biasa yang ada di Cianjur ya. Sehat Sama-sama, terus, Kang. sukses terus tentunya di Insya Balai Allah, Perbibitan insya Allah. Sapi Perah Cianjur ini ya. Betul. Baik pemirsa, tentunya demikianlah tayangan Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa di Pesona Desa edisi selanjutnya. Bye.